langkah pencegahan penyebaran virus COVID-19. Pertama, kerapkan mencuci tangan anda. Kedua, elakkan menyentuh mata, mulut dan hidung anda. Ketiga, tutup mulut menggunakan tisu atau pelipat tangan. Keempat, hindari kawasan tumpuan ramai. Kelima, tinggal di rumah sekiranya tidak sihat. Keenam, sekiranya anda demam, batuk dan kesukaran bernafas, dapatkan nasihat awal perubatan melalui telefon sebelum mendapatkan rawatan susulan. Ketujuh, sentiasa peka kepada maklumat terkini daripada WHO. Tuhan Yesus, Bapa kami di sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami terus berdoa untuk OKU, janda, duda, yatim, piatu, warga emas, orang-orang sakit. Kami berdoa supaya semuanya ini memberikan kekuatan, ketabahan, walaupun ada kesulitan, Tuhan beri mereka penghiburan, ketabahan, dan ketenangan. Bagi orang yang sakit, Engkau Tuhan beri mereka kesembuhan, baik ada di rumah, bahkan juga di hospital pada saat ini. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa untuk kerajaan Malaysia, politik, ekonomi, supaya mampan. Kami berdoa khususnya kepada pemimpin nomor 1, yaitu Perdana Menteri, dan semua kabinet-kabinet, baik persekutuan, bahkan juga di dalam ketua menteri dan menteri-menterinya. Kami berdoa supaya mereka takut akan Tuhan, supaya mereka menjalankan tanggung jawab mereka yang telah mereka rakyat amanahkan, supaya semuanya berjalan dengan baik, terutama sekali supaya kerjaan kami di Malaysia ini stabil, supaya ekonomi yang mampan yang kami rasakan pada saat ini semua terkesan ekonominya seluruh dunia. Namun kami yakin dan percaya supaya Tuhan pakai mereka supaya ekonomi kami terus pulih walaupun dalam keadaan pandemik pada saat ini. Haleluya Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya supaya agung kami di Malaysia ini dengan membawa satu pemerintahan yang adil sesama, tidak memilih agama dan bangsa. Itu yang kami harapkan kepada di Pertuan Agung. Kami serahkan kepadamu supaya perjalanan kerajaan ini berjalan dengan baik. Haleluya Tuhan Yesus. Kami terus juga berdoa untuk Presiden Hadapan, KKM, Rela Polis dan Tentera, dan semua volunteer yang berhadapan dengan pandemik ini. Kami serahkan kepadamu, hanya kami berdoa supaya Tuhan memberi mereka kekuatan, ketenangan, memberi mereka sukacita menjalankan tanggung jawab mereka, supaya tidak mereka tertekan untuk menjalankan tanggung jawab mereka yang amat sukar pada saat ini. Hanya kami berharap Tuhan Yesus memberi mereka kekuatan dan pengharapan setiap pribadi mereka. Kami juga berdoa untuk kepimpinan negeri Sabah, dan terus kepada kebajikan Pastor Panumasa di seluruh Sabah ini, dan gitu juga pembubaran majelis daripada setiap gereja lokal, dan terus setiap kuasaan, dan terus kepada ICB pusat akhir tahun ini,
supaya kemuliaan Tuhan bekerja setiap jemaat Tuhan, supaya mereka memilih yang terbaik bagi Tuhan untuk masa akan hadapan ini, supaya pelayananmu terus berjalan dan lebih maju lagi pada saat-saat ini Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk ibadah kelangsungan baik online bahkan juga kelangsungan pagi hari Ahad ini di gereja setempat. Berdoa untuk semua yang melayani Tuhan, baik memimpin, baik membawa bahan doa, bahkan juga membawa daripada kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, baik online, baik di gereja, supaya jemaat Tuhan diberkati dan dikuatkan melalui firman Tuhan yang dibawa oleh hamba-Mu pada pagi hari ini. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, karena kami tahu Engkaulah Tuhan kami, mencipta langit dan bumi, segala isinya, dan kami layak memuji dan menyembah Engkau, karena Engkaulah menjanjikan pengharapan di pada hari terakhir kami, karena Tuhan memberi jaminan sebagai juru selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami serahkan semuanya bahan-bahan doa yang kami doakan ini, kami sampaikan kepadamu. Biarlah Tuhan memberi yang sesuai dengan kehendak dan rencana firman. Terima kasih. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Ku menanti dalam gelap, tiada terang dan harapan. Dari surga Engkau datang, di matamu anugerah. Untuk genapi nubuatan, firman lahir ke dunia. Dari tahta kemuliaan ke palungan yang hina. Puji Dia Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Tritunggal, Allah mulia berkuasa. Puji Dia Raja segala raja. Untuk kerajaan yang akan datang dan menyambut yang hilang. Untuk selamatkan semua ciptaan, Kau rela disalibkan. Meski dalam deritamu, Kau melihat kemenangan. Agar kita diselamatkan, Yesus Dia dikorbankan. Puji Dia Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Tritunggal, Allah mulia berkuasa. Puji Dia Raja segala raja. Di fajar saat Kau bangkit, surga hening menunggu. Batu kuburmu terbuka, Kau telah kalahkan maut. Dan yang mati dibangkitkan, seluruh surga terkagum. Sebab semua yang datang pada Bapa diselamatkan. Dan gereja Kristus lahir, api Roh Kudus turun. Injil kebenarannya takkan bertekuk tak sirna. Oleh darah dan namanya
Mari semua manusia oleh darahnya kita satu. Setiap generasi, suku dan bangsa, kerajaanmu. Jangan biarkan hatimu gelisah, janganlah engkau takut. Pandanglah kebenaran, Dia sungguh mencintaimu. Terus bertahan kuat, ingat pertolongannya. Surga meruntuhkan segala pemisah ciptaannya. Semua yang bernafas nyanyikanlah, semua anak-Mu kasih anugerah Allah baik, namanya Yesus. Kalian semua katakan, bentangkanlah surga meruntuhkan segala pemisah ciptaannya. Semua yang bernafas nyanyikanlah, semua anak-Mu kasih anugerah Allah baik, namanya Yesus. Bentangkanlah surga
Shalom jemaat Tuhan di SIB Pekan Sipitang. Selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam ibadah secara online pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan telah memberikan kami waktu yang sangat baik pada pagi hari ini. Kami boleh duduk bersama dengan keluarga kami masing-masing dan memuji nama Tuhan, dan pada masa ini kami bersedia untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini dapat kami pelajari dengan pimpinan daripada kuasa Roh Kudus-Mu. Beri kami hati yang dapat memahami dan dalam keadaan tenang sehingga apa yang kami dengar pada hari ini, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, pada pagi hari ini kita akan belajar satu tajuk ataupun topik yang berbunyi seperti ini: membangun dan menghidupi nilai Kristus dalam gereja. Membangun dan menghidupi nilai Kristus dalam gereja. Ayat pembacaan kita pada hari ini adalah Kolose pasal 3 ayat 12 hingga 15 yang berkata seperti ini: Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, gereja. Apa itu gereja? Pastinya kita sangat biasa mendengar perkataan gereja ini. Nah, saya akan coba sedaya upaya saya untuk memberikan satu definisi yang umum tentang gereja pada pagi hari ini. Gereja adalah satu-satunya institusi yang mampu menghancurkan dan mengalahkan setan dengan segala tipu dayanya, serta mampu menjadi harapan dan jawaban bagi dunia yang sedang tersesat dan kebingungan ini. Di tengah-tengah kegelapan yang menguasai dunia, gerejalah yang mendapat otoriti ataupun mandat dari Tuhan untuk menyinari semua elemen kehidupan masyarakat yang dengan segala macam bentuk pergumulan dan masalahnya. Gereja adalah wadah atau tempat di mana Allah dan kerajaannya mengalirkan semua kebenaran, kemuliaan, keadilan, kesucian, semua yang indah, manis, semua yang mendatangkan kebajikan, kedamaian, dan pujian bagi Tuhan. Ini kita boleh lihat di dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Gereja adalah satu-satunya institusi yang tidak disukai oleh iblis dan semua pengikutnya, sebab gereja adalah perwujudan dari Kristus dan pemerintahannya di muka bumi ini. Iblis berusaha dengan segala kemampuan dan kekuatan tipu dayanya untuk menghancurkan apa yang telah Allah rancang dalam kehidupan jemaatnya di gereja lokal agar tidak menjadi seperti yang Allah rencanakan. Nah, perkataan seterusnya yang saya ingin berikan definisi secara umum adalah perkataan nilai. Nilai adalah sebuah prinsip yang sangat mendasar yang perlu kita bangun menjadi budaya atau kebiasaan. Hal itulah yang akan membuat kita
menjadi seperti apa pada akhirnya. Dalam konteks kita sebagai orang Kristen, orang percaya, nilai-nilai Kristus sudah selayaknya menjadi nilai-nilai hidup pribadi kita dan gereja lokal kita. Nah, pada pagi hari ini kita akan melihat beberapa nilai yang kita ambil daripada kehidupan Kristus yang dapat kita kongsikan pada pagi hari ini adalah ada 4 nilai kesatuan ataupun nilai community. Yang kedua, nilai kehambahan. Yang ketiga, nilai pengorbanan ataupun kerelaan. Dan yang terakhir adalah nilai saling. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, nilai kesatuan ataupun nilai community yang kita ingin belajar pada pagi hari ini, mari kita sama-sama membaca dahulu dalam Mazmur 133 ayat 1 hingga 3 berkata seperti ini. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Di mana ada kesatuan, kerukunan di antara jemaat, di tengah jemaat, disitulah Allah mencurahkan berkat kehidupan. Tuhan ada dalam kehidupan yang rukun di antara jemaat Tuhan. Dalam Yohanes pasal 17 ayat 21 berkata seperti ini doa Yesus, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, supaya mereka juga menjadi satu di dalam kita, sehingga dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ini doa Yesus untuk kita. Dia mau kita hidup dalam kesatuan. Hidup bersatu di dalam kasih Kristus, di dalam kasih anugerah Kristus. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 28 hingga 29 seperti ini bunyinya. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehinya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Ini pesan Tuhan untuk kita, supaya kita saling menjaga, saling memperhatikan antara satu dengan yang lain. Sebab akan ada pengaruh tidak baik yang masuk dalam community kita. Nilai kesatuan kita ini akan ada pengaruh dari luar yang akan cuba memecah belahkan kita. Ini sudah diberikan amaran awal oleh Rasul Paulus kepada gereja permulaan, gereja awal pada masa itu. Oleh itu, mari kita berperanan untuk menjaga kesatuan jemaat kita, di gereja di mana kita berjemaat pada masa ini. Yang kedua, nilai pengampunan. Dalam Kolose pasal 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kristus telah mengampuni kita, dan kita juga seharusnya mengambil nilai ini, nilai yang ditinggalkan oleh Kristus ini. Mari kita saling mengampuni, saling
memberi maaf kepada orang yang mempunyai kesalahan kepada kita, yang berdendam kepada kita. Mari kita mengampuni mereka. Saling mengampunilah kita. Baik di dalam jemaat kita, bahkan di mana kita hidup berkomuniti di luar gereja ini. Mari kita menunjukkan nilai Kristus ini, mengampuni orang. Karena itu yang ditunjukkan oleh Kristus terdahulu daripada kita. Nilai yang seterusnya adalah nilai kehambahan. Yohanes pasal 13 ayat 3 hingga 5 berkata seperti ini. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekahnya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah diserahkan kepadanya oleh Bapaknya. Namun demikian, ia menunjukkan sikap sebagai seorang hamba, merendahkan diri. Dia mau menunjukkan nilai ini kepada murid-muridnya dengan membasuh kaki mereka. Dalam Filipi pasal 2 ayat 5 hingga 7 berkata seperti ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh fikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Walaupun dia adalah setara dengan Allah dalam Tritunggal, namun Kristus telah mengosongkan dirinya sendiri. Dia telah mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini menunjukkan bahwa Kristus telah merendahkan dirinya serendah-rendahnya, sehingga ketika dia sebagai manusia sekalipun, dia menunjukkan sikapnya, merendahkan diri daripada para muridnya, yang bukan pun orang-orang yang berpelajaran, yang tinggi-tinggi pangkatnya dalam masyarakat pada ketika itu. Namun Kristus menunjukkan sikapnya sebagai seorang hamba. Nilai ini harus ada di dalam jemaat kita, dan kita harus hidupi ini agar kita dapat hidup dalam jemaat kita dalam keadaan yang dipimpin oleh Tuhan. Nilai yang seterusnya adalah nilai pengorbanan ataupun kerelaan. Dalam Filipi pasal 2 ayat 5 hingga 9 ditulis seperti ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dalam pembacaan ini kita melihat bahwa Kristus telah mengorbankan segala sesuatu yang ada padanya. Yang pertama, kesetaraan yang ada padanya dalam Tritunggal itu, dia mengesampingkannya. Yang kedua, apabila dia menjadi manusia, dia menunjukkan gaya hidup sebagai seorang hamba. Dan bukan saja sebagai seorang hamba, dia sanggup
memberikan nyawanya. Dan mati dalam keadaan yang sangat-sangat terkutuk, yaitu mati di kayu salib. Ini pengorbanan yang dilakukan oleh Kristus hanya untuk tujuan menyelamatkan kita, agar kita dibenarkan di hadapan Allah. Nilai pengorbanan ini harus ada pada kita. Dalam Filipi pasal 3 ayat 7 hingga 8 berkata seperti ini, "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi kerana Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi kerana pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh kerana dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus." Untuk kita memahami pengorbanan Kristus ataupun kerelaannya untuk mengesampingkan kesetaraannya dengan Allah, hidup sebagai seorang hamba dan manusia, dan rela mati, kita harus dapat memahami pengorbanannya itu, yaitu memahami tentang Allah sebagai Bapa dan Yesus serta rencananya di atas kehidupan kita. Kerelaan hati kita akan ada bila kita memahami dengan benar kasih Allah itu. Kerelaan hati kita akan ada jika hati kita sudah dibaharui dan dipulihkan. Dengan maksud kata lain, kita dilahirkan kembali dan kita dewasa di dalam iman percaya kita kepada Kristus. Seperti yang dituliskan dalam Filipi pasal 3 ayat 7 hingga 8 ini. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagi Paulus, sekarang dianggapnya rugi kerana pemahamannya tentang Kristus. Dia mengerti benar bahawa Kristus sanggup meninggalkan kemuliaan di sorga hanya untuk menyelamatkan kita, orang yang sedang hidup di dalam dosa. Tidakkah itu suatu pengorbanan, kerelaan yang sangat tinggi nilainya? Dan mari kita sebagai jemaat Tuhan, tangkap ini. Mari kita melihat nilai ini dan kita hidupinya di dalam jemaat kita. Untuk menjadikan seseorang itu masuk menerima Kristus, kita perlu pengorbanan. Kita perlu rela untuk menjadi saluran berkat, membawa Injil itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Perlu pengorbanan dan kerelaan kita seperti Kristus. Nilai yang seterusnya adalah nilai saling. Ibrani pasal 10 ayat 24 hingga 25 berkata seperti ini. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nilai saling ini kita lihat dari segi positifnya pada pagi hari ini. Dalam pembacaan kita yang sebentar tadi, kita diberikan nasihat supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Dan kita juga dinasihatkan supaya kita saling berkumpul bersama dengan jemaat Tuhan. Dan kita saling menasihati dan semakin giat melakukan perkara-perkara ini sementara kita menunggu kedatangan Tuhan yang semakin dekat ini. Antara yang kita lakukan adalah seperti ini. Saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi salam. Saling menerima satu sama lain. Saling memperhatikan dan menolong dalam menanggung beban.
saling membantu dan ramah terhadap yang lain, saling mengajar, menegur, dan menguatkan dalam perkataan seorang akan yang lain, saling merendahkan diri dan menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri, saling menasihati dan membangun dan menghibur, saling mengaku dosa dan mendoakan. Ini yang kita harus ada. Nilai saling yang positif, yang pastinya timbul daripada pimpinan Roh Kudus. Apabila kita melihat buah-buah Roh Kudus, nilai saling inilah yang ada pada kita, yang seharusnya ada pada kita. Dan ini ditunjukkan Kristus kepada kita. Ini diteladaninya melalui murid-murid gereja awalnya, dan sehingga pada hari ini kita menghidupinya di dalam kehidupan kita berjemaat di dalam sebuah gereja. Mari kita saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi salam, saling menerima satu sama lain, saling memperhatikan dan menolong dalam menanggung beban, saling membantu dan ramah terhadap yang lain, saling mengajar, menegur dan menguatkan dalam perkataan seorang akan yang lain, saling merendahkan diri dan menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri, saling menasihati dan membangun dan menghibur, saling mengaku dosa dan mendoakan. Kesimpulannya, jemaat Tuhan yang saya kasihi, kesatuan jemaat kita hanya boleh dipelihara bila masing-masing kita menaruh nilai-nilai Kristus yang telah kita bincangkan sebentar tadi ke dalam jiwa kita. Jiwa kita ini adalah sesuatu yang perlu dipengaruhi oleh nilai-nilai Kristus ini yang pastinya timbul daripada hati kita yang ada Roh Kudus. Jika kita tidak dilahirkan kembali dan Roh Kudus tidak ada dalam hati kita, maka nilai-nilai Kristus ini tidak ada. Oleh itu saya sangat menggalakkan kita jemaat Tuhan, mari kita merefleksi diri kita. Adakah kita ini memiliki Roh Kudus dalam hati kita? Adakah kita telah dilahirkan kembali dan hidup kita dipimpin sepenuhnya oleh Roh Kudus? Kalau tidak, mari kita pada hari ini memohon kepada Kristus untuk hadir dalam hati kita, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia pasti akan mendakap kita, memberikan, mengaruniakan Roh Kudus itu ke dalam hati kita. Maka nilai-nilai Kristus ini akan ada pada diri kita sebagai jemaat. Dan jika kita hidupi ini dalam hidup berjemaat, maka kesatuan kita di dalam gereja ini akan menjadi kuat. Dan orang-orang di sekitar gereja kita, community di sekeliling kita ini akan diberkati. Dan mereka akan dapat melihat Tuhan. Dan mereka akan mencari Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Semuanya bermula daripada pengorbanan kita untuk menghidupi nilai-nilai Kristus ini di dalam diri kita, keluarga kita, dan jemaat kita secara keseluruhannya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur kami dapat mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu terus memberikan kami pemahaman, pimpinan, agar kami terus mengerti tentang apa yang ditulis oleh Tuhan dalam firman Tuhan. Agar kami terus menghidupi nilai-nilai Kristus di dalam hidup kami. Dan jemaat kami juga akan menghidupi nilai-nilai ini dalam hidup kami sebagai jemaat di dalam gereja Tuhan di ICB Pekan Sipitang ini. Kami bersyukur karena Tuhan telah memimpin kami sehingga hari ini kami masih boleh hidup berjemaat dengan baik di dalam gereja Tuhan. Pimpin kami Tuhan dalam kehidupan kami selepas ini. Kami sangat percaya bahwa Tuhan akan memberkati, menolong setiap jemaat Tuhan menghadapi keadaan pandemik 19 ini dengan kekuatan daripada kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa pengucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya.
Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan yang kita kongsikan hanya sampai di sini, dan semoga setiap kita telah diberkati dengan firman Tuhan ini, dan semoga kita bertemu lagi dalam ibadah online pada minggu hadapan ini. Shalom. Ya Bapa kami yang di surga, sucilah namamu. Datanglah kerajaanmu, terlaksanalah kehendakmu di bumi sebagaimana di surga. Berilah kami makanan untuk hari ini. Ampunkanlah kesalahan kami, sebagaimana kami mengampuni mereka yang bersalah terhadap kami. Janganlah biarkan kami tergoda, tetapi selamatkanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kekuasaan